Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka dari keutamaan di hari akhirah tentang orang-orang yang melaksanakan puasa dan amalan puasa itu sendiri, maka kita lebih upgrade lagi berhubungan dengan permasalahan api neraka dan surga Firdaus. Maka dari keutamaan orang yang berpuasa, maka dia akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Seperti di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Man shoma yauman fi sabilillah. Man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa meskipun satu hari saja. Dan di sini man shoma, barang siapa yang berpuasa yauman satu hari saja. Yauman di sini nakirah ala siyaq syart. Karena man syartiyah yufidul umum. Maka barang siapa yang satu hari saja berpuasa bersifat umum. Puasa wajib Ramadan ataupun puasa sunnah, maka ba'adahullahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifa. Akan dijauhkan oleh Allah wajahnya dari api neraka 70 tahun. Maka bagaimana jika kita berpuasa 1 bulan penuh? Jika hanya Ramadan saja. Dan bagaimana jika kita setiap Ahad berpuasa 2 hari, Senin dan Kamis? Maka setiap bulan 8. Maka setiap tahun 8 kali 12. Maka akan dijauhkan wajah-wajah kita dari api neraka. Maka ini dari keutamaan melaksanakan puasa, baik yang wajib ataupun sunnah, di hari akhirah akan dijauhkan dari api neraka. Dan lebih upgrade lagi, maka akan dimasukkan kepada surga. Maka orang-orang yang berpuasa, menyebabkan dengan puasanya itu Allah masukkan kepada surga. Dan hadisnya banyak. Namun kita pakai yang lebih description, hadis yang muttafaqun alaih dari Sahal ibn Sa'ad. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna fil jannati baban," bahwa sungguhnya di dalam surga itu ada pintu. Yuqalu lahu Rayyan. Dikatakan pintu itu bernama Ar-Rayyan. La yadkhuluna minhu illa as-shaimun. Illa as-shaimun. Maka tidak akan masuk dari pintu Rayyan itu kecuali orang-orang ahli puasa. Fa idza udkhila min ahlil jannah ughliqa. Jika telah masuk penduduk surga dari ahli asyam, dari yang spesialis, banyak mengamalkan puasa yang wajib ataupun yang sunnah, setelah selesai mereka penduduk surga yang masuk dari Ar-Rayyan, dari ahli puasa, maka maaf, pintu Rayyan ditutup. Tidak akan masuk satu orang pun kecuali hanya ahli puasa. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa orang-orang yang berpuasa di hari akhirat kelak akan dimasukkan dari pintu yang mulia, pintu Ar-Rayyan. Dan begitupun yang paling upgrade dan puncak prima. Karena kita ahlu sunnah meyakini kenikmatan yang paling besar di surga adalah melihat Allah Jalla wa'ala. Seperti di dalam ayat dan hadis yang banyak sekali, di antaranya ayat di dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maknanya bagi mereka orang-orang yang melaksanakan amal yang soleh, al-husna ay al-jannah, az-ziyadah ay an-nadhar ila wajhillahil karim. Maka akan dimasukkan kepada surga dan tambahan. Apa bonus tambahan? Melihat wajah Allah. Maka telah ditafsirkan oleh para sahabat seperti Ubay ibn Ka'ab dan Ka'ab ibn Ujrah, yang derajatnya bisa saling menguatkan, paling sedikit hasan li ghairi. Berkata Nabi kita, makna al-husna ay al-jannah, surga. Dan makna az-ziyadah, tambahan di surga dengan melihat wajah Allah. Dan lebih description lagi, diriwayatkan oleh Imam Muslim
tentang tafsir liladina asanul husna wa ziyadah, berkata Nabi, di saat Allah Jalla wa Ala mengatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal azidukum syai'a, wahai penduduk surga, tidaklah kalian ingin aku menambahkan kenikmatan? Penduduk surga merasa heran. Ya Rabbana, qad adkhaltana jannatak wa anqadtana minan nar wa qad bayatta wujuhana. Ya Allah, Engkau telah memutihkan wajah kami, Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka, Engkau telah memasukkan kepada surga yang penuh kenikmatan. Ayu nikmah ba'da hada. Kenikmatan apa, ya Rabbana, yang akan Engkau berikan setelah kami makan dan minum dan berpaitus dengan 70 dan lebih bidadari? Apalagi kenikmatan yang Engkau berikan, ya Rabb? Farafa al-hijab. Maka Allah membuka hijab bainahu wa baina ahlil jannah. Maka Allah membuka hijab antara wajahnya dengan penduduk surga. Maka penduduk surga melihat wajah Allah, disebutkan di dalam hadis yang banyak riwayatnya. Maka mereka belum pernah merasakan kenikmatan di saat mereka melihat wajah Allah. Di riwayat yang lain, fanasau ma an'amallahu alaihim. Maka mereka lupa atas kenikmatan surga yang Allah berikan kepada mereka. Kenikmatan makan, minum, dan berpaitus dengan bidadari-bidadari. Itulah nothing compares dengan melihat wajah Allah. Di saat mereka melihat wajah Allah, lupa semua kenikmatan. Ini puncak prima kenikmatan. Maka telah datang hadis yang mengkhususkan keutamaan berpuasa dan orang berpuasa akan melihat wajah Allah. Seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, inna lisaimi farhatan. Sungguhnya bagi orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Bahagia di saat dia sedang berbuka. Di saat selama 12 jam dia menahan haus dan lapar dan rindu kepada istrinya, maka di saat dia berbuka, kenikmatan. Allah halalkan apa-apa yang dia inginkan dari syahwat di dunia. Maka bahagia. Dan bahagia yang kedua di saat bertemu dengan Allah, dan ditafsirkan oleh ulama ahlu sunnah seperti Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim di kitab Al-Arwah, disebutkan bahwa makna liqa farhatun inda liqa'i rabbi ijma' ahlul lughah. Makna liqa idza kana lirajul lam yumna minan nadar bil basar. Makna liqa adalah bertemu dan bercakap. Maka makna ayat ini adalah bertemu dengan wajah Allah di hari kiamat kelak. Maka inilah yang kami berikan dari keutamaan melaksanakan puasa, baik yang wajib ataupun yang sunnah, keutamaan di hari akhirat. As'alullah al-karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia. Kami memohon kepada Allah agar menjaga negeri Indonesia min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan, dari fitnah-fitnah yang besar dan kecil, seperti rongrongan teroris yang membuat bom bunuh diri dan membuat buruk nama kaum muslimin, terutama ahli sunnah, disebut sebagai teroris, padahal kita berlepas diri dari teroris dan kaum muslimin agama yang rahmah dan orang-orang muslim orang yang penuh rahmah karena mengikuti Al-Quran dan sunnah. Maka kami memohon kepada Allah, as'alullah al-karim Rabbal arsyil azim, agar Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang akan datang ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.